Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Dani. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini di tema 7, subtema yang ketiga, dan juga sambungan lanjutan dari subtema 3. Oke, Pak Dani akan melanjutkan materi tentang SPDB, yaitu tentang gerak tari. Mari kita perhatikan. Coba kalian lihat di sini. Sini ada yang namanya tari Jagir Bali, ya. Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya tari Jangger Bali seperti terlihat pada di atas. Keunikan itu terlihat dari unsur tari tersebut. Gerak merupakan unsur utama di dalam tari. Unsur lain adalah busana dan properti. Apa yang dimaksud gerak, busana, rias, dan perlengkapan dalam karya seni tari? Bagaimana harusnya sikap kita dalam melihat keunikan tari Nusantara? Coba kita perhatikan. Yang pertama, ada yang namanya jenis-jenis unsur tarian Nusantara. Tari Nusantara adalah tari yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Tari Nusantara identik dengan tarian tradisional, ya. Itu adalah inti dari tarian Nusantara, di mana di dalam gerakan dan juga tarian tersebut ada yang namanya satu gerak. Tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Perhatikan contoh tari. Ya, ini di sini ada macam-macam tari. Ya, kalau yang pertama adalah gerak tari dari Kalimantan, yang kedua adalah gerak tari dari Bali. Ini mungkin sedikit perbedaannya, ya. Coba lanjut lagi. Gerak tari setiap daerah mempunyai ciri-ciri khusus. Sebagai contoh, ciri gerak yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Gerak tari Bali, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Nah, ini mungkin contoh atau yang sudah pernah tahu gerak atau tarian Bali. Ciri gerak tari Sumatera, pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menanamkan atau menekankan pada gerakan kaki, gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Contohnya seperti ini. Nah, hampir kayak orang silat, ya, gerakannya. Gerak tari daerah Sumatera. Mungkin itu dulu dari Pak Dani. Mari kita lanjutkan materinya. Yang pertama adalah kain batik, ya. Kain batik adalah kain bergambar dengan proses pembuatannya secara khusus yang digambar atau menerapkan motif ke suatu kain yang masih kosong dan kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas pada kain tersebut. Dan ini pun juga sudah diakui dan kalau kalian tahu, diakui dunia lah kain batik ini, bahwa keindahan dan juga motifnya yang sangat bercorak dan sangat banyak sekali. Kalau setahu Pak Dani, sebagai UNESCO atau Badan Kemanusiaan Dunia itu sudah menerapkan dan juga sudah menetapkan, ya, sebagai warisan kemanusiaan budaya, lisan, dan non bendawi. Ya itulah, jadi mendapat penghargaan khusus dari UNESCO.
Oke, yang selanjutnya Pak Dani menjelaskan tentang kain ulos. Ya, kain ulos adalah salah satu pakaian atau kain khas dari suku Batak di Sumatera. Ya, bentuknya kayak selendang, panjang sekali. Biasanya paling tidak ada 2 meter. Dengan lebarnya mungkin bisa sampai 1 meter lebih. Ulos adalah kain tenun khas suku Batak. Tak hanya sebatas hasil kerajinan seni budaya saja, ulos pun syarat dengan arti dan makna. Biasanya banyak mengartikan sebuah lambang kasih sayang atau lambang kedudukan. Kedudukan itu seperti bangsawan atau tidaknya ya, dan lambang komunikasi dalam masyarakat adat Batak. Itu mungkin penjelasan dari kain ulos. Oke, dan selanjutnya ini Pak Dani jelaskan tentang yang namanya tenun ikat. Tenun ikat merupakan karya yang dihasilkan dari helaian benang atau benang lungsin, biasanya orang yang menyebutnya di luar Jawa, yang lebih dulu diikat lalu dicelupkan pewarna dan kemudian ditenun. Proses penenunan bisa berlangsung selama beberapa bulan, jadi tidak cukup sama 1 minggu atau beberapa hari, jadi bisa bulanan, bahkan bisa tahunan, tergantung dengan model dan juga kerumitannya. Tidak menggunakan mesin ya, jadi manual sekali, menggunakan tangan, memang dari kerajinan tangan. Tenun ikat bisa kita temukan di berbagai daerah di Indonesia, biasanya dari Tanah Toraja, Jepara ada kayaknya kalau nggak salah, Bali mungkin ada, terus yang di daerah timur-timur yang lain kayak di Flores, terus di Timur Leste mungkin yang sana ada ya. Itu mungkin penjelasan dari Pak Dani. Oh ya, satu lagi, kalau kalian dan juga kalian perlu tahu, di daerah Nusa Tenggara Timur sana ya, orang yang bisa menenun kain ini atau kain tenun ikat ini, itu di sana sangat diistimewakan sekali orangnya ya, harus seperti sangat dilindungi lah pokoknya orang yang di sana itu. Jadi yang bisa nenun ini sangat diistimewakan di sana. Itu mungkin penjelasan dari Pak Dani. Mari kita lanjutkan. Oke, Pak Dani lanjutkan menjelaskan tentang kain songket ya. Kain songket sendiri adalah kain tradisional khas Minangkabau ya, yang tergolong dari keluarga tenun brokat. Songket ditenun menggunakan tangan dengan benang emas dan perak. Itu memang benar-benar emas dan juga perak. Biasanya itu dipakai oleh bangsawan-bangsawan, karena di sana kan masih banyak sekali marga atau orang yang dengan ciri khasnya di daerah sana, di daerah Palembang rata-rata. Kita masuk di subtema yang ketiga, yaitu tentang keberagaman karakteristik individu, yang ada di halaman 45. Nah, Pak Dani ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud karakteristik individu. Jadi setiap manusia memiliki sifat berbeda-beda ya. Setiap anak itu semua punya cara dan juga maksud atau ketika menyelesaikan masalah. Sebagian masalah, dan sebaiknya kita bermusyawarah atau berdiskusi. Dalam berdiskusi banyak perdebatan, banyak pendapat ya. Namun di tengah-tengah tersebut pendapat yang berbeda-beda, dapat sebaiknya kita tetap saling menghargai dan mementingkan kepentingan bersama ya. Kalau dalam Pancasila itu termasuk sila ketiga Persatuan Indonesia ya, dimana agar setiap manusia itu bisa hidup dan berdampingan secara rukun
baik maupun dari agama, dari budaya, dan juga yang lainnya, dengan dilambangkan burung Garuda. Itu mungkin penjelasan dari karakteristik individu. Mari kita lanjut. Pak Dhani ingin melihat dan juga ekspresi kalian, juga bagaimana cara kalian untuk menerapkan beberapa hal dan juga jenis-jenis sifat seperti berikut ini. Yang pertama adalah sopan. Ya, kalian bisa membuat nanti atau sedikit membuat cuplikan video, ya, gimana sih orang sopan itu sesungguhnya. Ya, orang sopan itu seperti apa? Boleh kalian terapkan kepada orang tua, kepada teman, kepada siapapun yang ada di sekitarmu, ya. Sopan, bagaimana itu sopan itu, dan jelaskan. Nah, yang kedua adalah sombong. Nah, bagaimana sih menjadi orang sombong itu? Nah, tapi hanya untuk cuplikan saja, ya, tidak untuk diterapkan sehari-hari, hanya untuk pembelajaran saja bagaimana orang sombong itu, ya. Itu mungkin. Jadi kalian silahkan menerapkannya, nanti kirim berupa video, ada kurang lebih 5. Berikut adalah lanjutannya. Selanjutnya keras kepala. Gampangnya lagi adalah orang itu atau anak itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, yaitu seperti itu mungkin kalian silakan kemas sebagus mungkin berupa video, ya. Ada nih pingin tahu nanti. Yuk, mari kita lanjutkan. Dan yang terakhir, masih ada satu lagi. Ini yang nomor 4, yaitu adalah rendah hati, dimana itu adalah orang yang selalu menghargai orang lain, ya. Silakan kalian buat videonya. Dan yang terakhir adalah humoris. Kalian bisa membuat video atau cerita kecil singkat saja, 5 detik, 6 detik cukup, ya. Kalian bisa membuatnya sehumoris mungkin, senang membuat orang lain untuk gembira. Terima kasih, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga semakin bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.